Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi, pada video pertama ini kita akan mempelajari Microsoft Word dasar bagian Home dan Insert. Kita akan belajar mulai dari bagian font yang ada di sebelah kiri ini. Oke, pertama, di bagian Calibri ini kita bisa mengganti jenis teksnya. Ada banyak, kita bisa memilih sesuka kita. Lalu di sebelahnya ada tulisan angka 11 ini, fungsinya untuk merubah ukuran tulisan yang kita ketikkan. Atau bisa juga kita memperbesar dan memperkecil teks dengan menggunakan huruf A besar dengan tanda panah ke atas untuk memperbesar dan huruf A besar dengan tanda panah ke bawah untuk memperkecil. Oke, lanjut ke bawahnya. Ya, jadi di sini ada huruf B kapital, I kapital miring, dan huruf U kapital dengan garis bawah. Kita akan mulai bahas dari huruf B. Huruf B kapital ini fungsinya adalah untuk mempertebal teks yang sudah kita ketikkan ke Microsoft Word. Contohnya seperti ini. Istilahnya adalah bold. Lalu, huruf I miring ini berfungsi untuk memiringkan teks yang kita ketikkan. Istilahnya adalah italic. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Di sebelahnya ada huruf U kapital dengan garis di bawahnya. Ini berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks yang telah kita ketikkan ke dalam Microsoft Word. Lalu, kita lanjut ke sebelahnya lagi, ada huruf ABC yang dicoret. Ini berfungsi untuk mencoret tulisan atau kalimat yang sudah kita ketik. Contohnya seperti tulisan ini. Istilahnya adalah strike through. Lalu di sini ada dua huruf X, dengan X yang pertama memiliki angka 2 di bawahnya. Ini disebut dengan subscript. Lalu di sebelahnya ini ada X dengan angka 2 di atasnya, disebut dengan superscript. Untuk subscript menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dan superscript menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian memberi warna pada teks. Di sini ada 3 opsi untuk memberi warna kepada teks. Yang pertama adalah huruf A berwarna biru. Ini digunakan untuk memberikan efek pada teks. Contoh sederhananya seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, nanti kalian bisa coba sendiri. Lalu di sebelahnya ada huruf AB dengan kuas berwarna kuning. Ini fungsinya untuk memberikan background warna pada teks kita. Contohnya seperti teks ini. Di sini saya akan memberi warna biru. Kalian bisa memberi warna sesuka kalian. Nah, yang ketiga adalah huruf A dengan warna merah di bawahnya. Ini fungsinya untuk memberikan warna pada tulisan kita. Contohnya seperti ini. Saya akan mencoba memberikan warna merah pada teksnya. Lalu saya coba memberikan warna biru. Dan kembali menjadi warna hitam seperti semula. Lalu ada huruf A kapital dengan penghapus. Ini fungsinya untuk menghapus semua efek dan warna pada teks kita. Contohnya, saya mempunyai teks seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Selanjutnya kita beralih ke menu paragraf. Di sini ada banyak sekali pilihan menu-menunya. Untuk yang pertama, akan kita bahas untuk mengatur posisi teks. Kita awali dari teks rata kiri. Lalu, fungsinya untuk membuat teks rata tengah. Lalu ini untuk membuat teks rata kanan. Dan yang terakhir adalah untuk membuat teks terlihat lebih rapi. Saya beri contoh sederhananya seperti ini. Ini adalah sebuah kalimat atau paragraf sederhana untuk mencoba settingan yang bernama justify. Settingan ini berfungsi untuk merapikan tulisan kita yang kelihatan berantakan.
Ini sangat bagus diterapkan ketika kita akan membuat sebuah makalah, proposal, dan karya tulis lainnya. Dan selesai, kita lanjut ke settingan selanjutnya. Lalu kita bisa lihat di atas 4 opsi tadi memiliki 3 buah opsi untuk memberikan tanda pada teks kita. Oke, pertama kita akan mulai dari tanda titik garis ini. Misalnya saya membuat seperti ini. List makanan hari ini. Nasi, ikan, tahu, tempe. Nah, seperti itu ya. Lalu di sebelahnya ini adalah untuk memberikan tanda dengan menggunakan nomor. Contohnya, tata cara membuat teh. 1. Siapkan gelas. Siapkan tehnya. Rebus air hangat. Masukkan daun teh secukupnya dan gula ke dalam gelas. Tuang air yang sudah kita rebus tadi. Aduk. Teh siap diminum. Dan yang terakhir ini tidak terlalu berbeda dengan dua cara sebelumnya. Untuk opsi lainnya, mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplornya sendiri. Kita lanjut di bagian insert. Di bagian insert ini sangat luas ya. Jadi, nanti kita bahas di permukaannya saja atau dasar-dasarnya saja karena settingannya yang sangat banyak. Oke, yang pertama di sini ada opsi page yang berada di paling pojok kiri atas. Di opsi ini ada 3 pilihan. 1. Cover page ini berfungsi untuk membuat sampul pada saat akan membuat satu tulisan. Yang kedua, ada pilihan blank page. Ini adalah untuk membuat halaman kosong baru. Yang terakhir ada page break. Ini fungsinya untuk memindah tulisan antara tulisan yang ada di atasnya dan di bawahnya ke page selanjutnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada tabel. Opsi ini berfungsi untuk membuat tabel pada tulisan kita. Di sini, saya akan mencoba membuat tabel yang berukuran, misalnya saja 3x3. Apabila teman-teman ingin membuat tabelnya secara manual, maka kita bisa pilih insert tabel. Misalnya saya buat ukuran tabelnya menjadi 6x2. Nah, di sini kita bisa lihat ada kolom dan rows. Kolom ini berarti kolom atau lebar tabelnya, dan rows ini berarti baris atau tinggi dari tabelnya. Untuk yang di bawahnya, kita biarkan seperti ini saja, tidak apa-apa. Maka tabelnya akan menjadi seperti ini. Di dalam tabel ini, kita bisa isikan data atau tulisan sesuka kita. Lalu kita lanjut, di sebelahnya ada picture. Picture ini fungsinya untuk memberi gambar pada Microsoft Word kita. Contohnya seperti ini. Kita tekan bagian picture ini, lalu kita pilih opsi this device. Nah, di sini ada layout position. Ini fungsinya untuk mengatur letak gambarnya. Di sini saya pilih yang type. Lalu kita lanjut di shapes. Shapes ini fungsinya untuk menambah bentuk-bentuk. Di sini ada banyak sekali pilihannya ya. Saya akan coba untuk membuat sebuah persegi panjang. Kita tekan shapes, lalu kita cari yang gambar persegi panjang.
Setelah itu, kita bisa atur ukurannya seperti yang kita mau. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita menekan Shapes atau bidang datarnya, kita bisa melihat di sini ada menu format, ada yang namanya Shape Fill dan Shape Outline. Shape Fill ini gunanya untuk memberi warna di dalam objek bentuk atau bidang datar yang telah kita buat. Seperti ini. Saya akan coba untuk memberi warna putih. Lalu, outline ini adalah garis luar dari objeknya. Misal, saya ganti warnanya menjadi merah. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Lanjut, kita menuju ke menu chart. Nah, di chart ini, kita bisa membuat sebuah grafik atau diagram berdasarkan data yang kita inputkan. Langsung saja kita coba. Kita tekan chart. Di sini sebenarnya ada banyak sekali pilihannya, namun saya pakai yang ini saja. Lalu kita tekan OK. Nah, maka akan muncul chartnya seperti ini. Excel di sini berfungsi untuk merubah data chartnya. Di sini ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada seri 1, 2, dan 3. Nah, data ini akan saya edit misalnya seperti ini. Kategori ini saya rubah menjadi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Lalu, di bagian series ini saya rubah menjadi hadir, izin, alfa. Nah, misalnya seperti ini. Maka grafiknya akan ikut berubah tulisannya juga. Nah, lalu ada angka-angka di sini. Kita juga bisa merubahnya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di kelas A ini hadir ada 30 orang. Yang sakit ada 1 orang. Dan yang alfa juga 1 orang. Maka grafiknya akan berubah juga. Misalnya untuk kelas lain, saya buat seperti ini. Nah, kalau sudah, Excel-nya bisa langsung kita keluarkan dengan menekan silang ini. Apabila ingin merubah datanya lagi, kita bisa merubahnya dengan cara klik kanan di chart-nya, lalu tekan edit data seperti ini. Kalau sudah, kita bisa keluarkan lagi Excel-nya. Oh ya, chart title ini berarti judul chart atau grafiknya. Saya misalkan saja chartnya diberi judul daftar hadir. Oke, kita lanjut di bagian header, footer, dan page number. Header ini fungsinya untuk menambahi tulisan di atas kertas kita. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita tekan header, lalu kita pilih yang blank saja. Nah, di sini kita bisa mengetikkan sesuatu, misalnya seperti ini. Bisa berfungsi sebagai penanda. Lanjut, kita bahas footer. Footer ini sebenarnya sama saja dengan header, hanya saja dia tempatnya ada di bawah kertas kita. Langsung saja kita tekan footer, lalu kita pilih blank. Header dan footer ini bisa kita setting sesuai keinginan kita. Di sini ada different first page. Nah, ini fungsinya untuk membedakan header khusus di halaman yang pertama saja dan untuk header halaman lainnya tetap. Mari kita coba. Nah, ketika kita menekan, maka di tulisan di header halaman pertama ini akan hilang. Kita bisa memberi header baru. Nah, misalnya seperti ini. Bisa kita lihat kalau header halaman pertama saja yang berbeda. Kalau yang different out and even page ini untuk membuat setiap halamannya berbeda.
Begitupun juga untuk footer sama saja. Lalu di bawahnya ada page number. Di sini pilihannya ada banyak. Saya coba pilih yang ini saja. Bottom page, lalu yang ini. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Dan ini akan otomatis angkanya bertambah setiap halamannya. Jadi, kita tidak perlu menyesuaikan per halaman. Lalu kita coba lihat ke bagian teks di sini. Ada textbook yang berfungsi untuk menambahkan teks seperti ini. Lalu di sebelah paling kanan, kita bila melihat ada equation dan simbol ini, fungsinya untuk menambahkan rumus dan simbol-simbol. Misalnya simbol matematika. Contoh sederhananya seperti ini. Saya ingin membuat sebuah soal perpangkatan, maka yang harus saya tekan adalah equation, lalu saya pilih script yang gambarnya E besar dengan X di atasnya. Dan saya pilih yang superscript. Kita bisa ganti kotak-kotak ini menjadi sebuah angka dengan menekannya, lalu ketikkan sebuah angka. Misalnya saya ingin soal 5 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita tekan di luar boxnya, jadilah sebuah soal perpangkatan. Lalu kita lanjut di sini ada simbol. Ya, kurang lebih isinya seperti ini. Kalau kita tekan more simbol, akan muncul semua simbol yang ada. Misalnya, saya ingin menambahkan simbol ini, maka saya tinggal tekan simbolnya 2 kali, setelah itu kita close. Nah, jadi seperti itu untuk video kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.